Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama aku Gia Friska Sentrina dengan NIM 24040100065 Prodi Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngejelasin mengenai perdagangan internasional. Tanpa basa-basi, ayo kita mulai. Nah, slide pertama, sistem merkantilisme. Apa itu sistem merkantilisme? Nah, sistem ini tuh adalah sistem yang tujuan utamanya adalah perdagangan antar negara untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor sedikit mungkin. Nah, sistem perdagangan antar negara ini sebenarnya udah ada loh dari ratusan tahun yang lalu, tepatnya pada abad ke-17. Nah, ada hal-hal penting yang harus kita ketahui nih mengenai kebijakan perdagangan internasional ini. Nah, yang pertama itu adalah logam mulia identik dengan kemakmuran dan kekuasaan. Nah, untuk itu dalam perdagangan internasional diusahakan untuk memperoleh surplus yang kemudian dibayarkan dengan emas. Yang kedua yaitu pemerintah membatasi dan bahkan melarang impor barang yang sudah diproduksi dalam negeri. Pembatasan ini tuh tujuannya untuk mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri dan mengurangi ketergantungan kita kepada negara lain. Nah, pembatasan ini tuh dilakukan dengan tarif dan juga ada kuotanya. Dan yang ketiga yaitu barang-barang ekspor ini disubsidi oleh pemerintah dan ekspor bahan mentah itu dilarang. Untuk meningkatkan daya saing ekspor dilakukan dengan menekan upah rendah mungkin. Nah, dalam hal ini tuh ada dua teori yang berkembang pesat lah ya di antara masyarakat-masyarakat. Yang pertama itu teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu teori keuntungan mutlak. Itu tuh dia menentang campur tangan pemerintah dan menganjurkan perdagangan bebas dan spesialisasi berdasarkan keuntungan mutlak. Lalu ada teori dari David Ricardo, itu teori ongkos komparatif namanya. Nah, di teori ini dia menunjukkan bahwa perdagangan tetap menguntungkan meskipun suatu negara tidak memiliki keuntungan mutlak, asalkan berspesialisasi pada barang dengan ongkos komparatif yang terendah. Berikutnya, itu mengapa perdagangan internasional ini terjadi nih. Perdagangan internasional itu sendiri adalah aktivitas jual beli barang dan jasa antar negara. Pihak yang terlibat bisa individu, bisa perusahaan, hingga pemerintah itu sendiri. Nah, aktivitas ini salah satu cara negara meningkatkan produk domestik brutonya. Perdagangan internasional terjadi karena keterbatasan sumber daya tiap negara, di mana tiap negara itu tidak mampu memproduksi semua barang yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Ada negara yang kaya sumber daya tapi tidak ada teknologi, atau sebaliknya, ada teknologi tapi kesulitan dalam sumber daya. Nah, keterbatasan ini tuh terkait dengan faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, hal-hal seperti itu. Nah, untuk mengatasi itu, tentu kita diakali dengan cara memenuhi kebutuhan dengan membeli dari negara lain. Selain itu, perbedaan sistem politik, ekonomi, budaya, hingga kebijakan menyebabkan tiap negara menghasilkan barang yang beda-beda nih. Negara dengan stabilitas politik dan keuangan yang baik, misalnya cenderung lebih berkembang industrinya. Perdagangan internasional juga membuat harga lebih murah berkat keunggulan komparatif, yaitu ketika suatu negara mampu memproduksi barang dengan biaya lebih rendah dibanding dengan negara lain. Tiap negara akhirnya fokus pada produk barang yang paling efisien bagi negaranya, lalu mengimpor barang-barang yang lebih murah diproduksi negara lain. Akibatnya, efisiensi global meningkat dan konsumen di seluruh dunia mendapat harga yang lebih terjangkau. Dalam teori ekonomi, hal ini dijelaskan dengan kurva permintaan dan penawaran. Awalnya, tiap negara memiliki harga produksi yang berbeda-beda. Ketika terjadi perdagangan, produksi bergeser sesuai keunggulan masing-masing, hingga harga di kedua negara mencapai keseimbangan baru yang lebih rendah. Slide berikutnya yaitu mengenai ekspor dan impor. Nah, ekspor dan impor ini adalah dua kegiatan utama dalam perdagangan internasional. Impor itu sendiri berarti memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri, biasanya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi oleh negara kita, atau mendapat harga atau kualitas barang yang lebih baik dari luar. Nah, impor tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi bisa juga oleh individu maupun perusahaan swasta.
Lalu sebaliknya, ekspor. Ekspor itu menjual barang ke luar negeri. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan negara, memperluas pasar, dan juga membuka lapangan kerja, serta juga bisa memperkenalkan produk lokal kepada dunia internasional. Pelakunya itu disebut eksportir, bisa berupa pemerintah, perusahaan, maupun individu. Agar bisa melakukan ekspor-impor, pelaku usaha harus memenuhi beberapa syarat nih. Syarat yang pertama itu ada surat izin usaha perdagangan, yaitu adalah kayak bukti legalitas usahanya, lalu ada tanda daftar perusahaan, itu data resmi identitas perusahaan, lalu ada izin teknis dari kementerian terkait, itu tergantung juga dengan jenis barang yang diperdagangkan. Dalam ekspor juga dibutuhkan SKA atau surat keterangan asal sebagai bukti bahwa barang ini benar-benar dari Indonesia. Itu tuh SKA ada 2 jenis, yaitu SKA preferensi, yaitu untuk memperoleh keringanan tarif bea masuk di negara tujuan, biasanya hasil kesepakatan internasional. Lalu ada SKA non-preferensi, yaitu untuk pengawasan administratif, pembuktian asal barang, membantu proses pembayaran internasional, serta mencegah tuduhan dumping dan keperluan statistik. Dengan memenuhi syarat tersebut, ekspor-impor berjalan lancar sesuai hukum internasional dan domestik, sekaligus membuka peluang ekonomi, hubungan internasional, serta produksi produk nasional. Berikutnya, kita akan membahas mengenai rintangan dalam perdagangan internasional. Meskipun nih, perdagangan internasional membawa banyak manfaat seperti harga barang lebih murah, memperluas pasar, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, namun dalam praktiknya, tidak semua barang dapat dengan bebas diperdagangkan antar negara. Setiap negara memiliki kebijakan tertentu yang berfungsi membatasi masuknya barang dari luar negeri. Hambatan-hambatan ini disebut sebagai rintangan perdagangan internasional yang biasanya diterapkan untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri, menjaga stabilitas ekonomi, serta mempertahankan ketahanan nasional. Nah, itu tuh yang pertama ada tarif atau bea masuk. Tarif ini merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang diimpor. Dengan adanya tarif, harga barang impor akan menjadi lebih mahal. Ini akan menjadi membuat konsumen ini lebih tertarik untuk membeli produk lokal yang lebih murah. Tarif ini dapat berupa valorum duties, yaitu tarif yang besarnya dinyatakan dalam persentase dari nilai barang. Misal, tarif impor gula itu sebesar 5% dan nilai impor dari total nilai impor gula. Lalu yang kedua ada specific duties, yaitu tarif yang dihitung berdasarkan jumlah fisik barang, seperti berat atau volumenya. Nah, selain itu juga ada pengenaan tarif khusus nih, seperti export duties. Itu dikenakan pada barang yang diekspor. Lalu ada transit duties, yaitu dikenakan pada barang yang sekadar transit nih di suatu negara. Lalu ada import duties, yaitu tarif utama untuk barang masuk ke dalam negeri. Seperti atau itu bisa disebut dengan bea impor. Lalu ada tarif ini memberikan dampak ekonomi. Kenaikan tarif akan membuat harga dalam negeri naik atau ada price effect. Lalu menurunkan permintaan quantity effect. Itu mendorong peningkatan produksi dalam negeri serta menambah penerimaan negara melalui pajak impor. Namun konsumen dirugikan karena harus membayar harga yang lebih mahal. Kedua, ada kuota. Kuota adalah pembatasan jumlah barang yang diimpor ke dalam negeri. Tujuannya itu untuk melindungi industri dalam negeri dari sebuah barang-barang impor yang terlalu berlebihan. Nah, dengan membatasi jumlah yang masuk, maka industri dalam negeri punya kesempatan lebih besar untuk memproduksi barang sejenis, serta mempertahankan lapangan kerja, serta mengamankan ketahanan produksi dalam negeri. Nah, yang ketiga itu ada aturan administratif dan karantina. Beberapa negara tuh memperlakukan prosedur administratif atau standar kesehatan tertentu untuk memperketat nih masuknya barang impor, misal hewan ternak dan pakan ternak, yang harus melewati kayak karantina dulu nih untuk mencegah penyebaran penyakit yang menular. Selain itu ada juga standar lingkungan dan mutu internasional seperti ISO, International Standard Organization, yang kadang menjadi hambatan teknis nih dalam perdagangan internasional.
Yang keempat, ada subsidi. Pemerintah ini sering memberikan subsidi kepada produsen dalam negeri agar dapat memproduksi barang dengan harga jauh lebih murah dan mampu bersaing dengan barang-barang impor. Dengan adanya subsidi, harga barang lokal akan tetap kompetitif walaupun biaya produksinya tinggi. Subsidi itu juga menguntungkan konsumen karena mereka bisa membeli produk lokal dengan harga jauh lebih terjangkau. Namun di sisi lain, subsidi bisa menjadi beban nih bagi keuangan negara karena dananya diambil dari pajak masyarakatnya. Secara keseluruhan nih, rintangannya ini sering menjadi alat kebijakan pemerintah untuk melindungi ekonomi dalam negeri, mengatur aliran barang, serta menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Lalu kita akan membahas mengenai metode pembayaran dalam perdagangan internasional berdasarkan dokumen yang diberikan. Nah, pertama itu ada metode pembayaran utama. Itu terdiri dari pertama ada tunai atau cash, yaitu pembayaran dilakukan sebelum atau dengan mengirimkan barang. Metodenya bisa dengan cek atau dengan bank draft. Ada kelemahannya itu importir menanggung resiko likuiditas, cocok untuk importir dengan modal terbatas atau dengan minim kepercayaan kepada importir. Nah, lalu yang kedua ada open account. Nah, open account ini adalah pembayaran setelah barang diterima oleh importir. Resiko utamanya adalah eksportir menanggung resiko gagal bayar dan fluktuasi kurs valuta asing. Hanya disarankan jika ada kepercayaan tinggi dan eksportir memiliki sumber modal yang kuat. Berikutnya ada commercial bills of exchange, itu surat perintah bayar dari eksportir kepada importir. Jenisnya itu ada, yang pertama ada clean draft, itu tanpa dokumen pengiriman, lalu ada documentary draft, itu dilengkapi dengan dokumen seperti invoice ataupun asuransi. Lalu kalau menurut dengan jangka waktu, dia ada signed draft, itu bayar saat dokumen ditunjukkan. Lalu ada arrival draft, itu bayar saat barang tiba. Lalu ada debt draft, itu saat bayar pada tanggal tertentu. Berikutnya kita ada letters of credit. Itu adalah metode paling aman. Pihak-pihak yang terlibat dalam letters of credit ini ada importir, eksportir, ada bank penerbit atau issuing bank, ada bank konfirmasi atau confirming bank. Nah, gimana sih prosedur dari letters of credit ini? Nah, prosedurnya itu pertama adalah kesepakatan antara eksportir dan importir. Lalu importir mengajukan nih permohonan ke issuing bank. Nah, nanti issuing bank akan menerbitkan letters of credit dan dikirimkan ke confirming bank, yang akan di sana dikonfirmasi ke eksportir. Setelah itu, eksportir akan kirim barang plus dokumen ke confirming bank. Bank akan verifikasi, lalu akan bayar eksportir. Lalu issuing bank ganti rugi confirming bank, lalu debit akun importir. Berikutnya ada regulasi letters of credit atau standar internasionalnya. Yang pertama ada UCP 600, itu aturan utama untuk letters of credit dokumen. Lalu ada EUCP, yaitu untuk letters of credit dengan dokumen elektronik. Lalu ada ISP 98, yaitu aturan standby letters of credit. Lalu ada Incoterms 2010, itu adalah ketentuan penyerahan barang. Berikutnya ada klasifikasi letters of credit. Pertama itu ada berdasarkan sifat, yaitu revocable letters of credit, yaitu dapat dibatalkan sepihak oleh bank. Ini tidak disarankan ya, karena resikonya tinggi bagi eksportir. Lalu ada irrevocable letters of credit, yaitu tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak. Ini paling umum digunakan. Lalu ada berdasarkan cara pembayaran. Itu ada sign LC, yaitu bayar saat dokumen ditunjukkan. Ada acceptance letter of credit, yaitu bayar pada tanggal jatuh tempo. Lalu ada deferred payment letter of credit, jika salah, bayar di kemudian hari tanpa wesel. Lalu ada berdasarkan jaminan, yaitu unconfirmed letter of credit, yaitu hanya dijamin issuing bank. Lalu ada confirmed
letter of credit dijamin oleh issuing bank dan confirming bank, ini lebih aman. Lalu berikutnya ada letter of credit yang khusus. Yang pertama ada red clause letter of credit, yaitu eksportir dapat menarik dana di muka sebelum kirim barang hanya dengan kwitansi. Lalu green clause letter of credit, yaitu sama seperti red clause, cuman perlu warehouse receipt sebagai jaminan. Lalu ada transferable letter of credit, yaitu nilainya dapat dialihkan ke pemasok lain untuk kayak middleman gitu. Lalu ada revolving letters of credit, yaitu otomatis diperbarui setelah digunakan. Itu ada 2 jenis, yaitu kumulatif dan non-kumulatif. Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.